Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Terima kasih teman-teman kalian udah klik video ini. Sesuai janji aku di video sebelumnya, aku akan sharing tentang apa aja yang aku persiapkan untuk menghadapi tes selanjutnya ya. Jadi setelah aku apply lowongan PTT BPJS Kesehatan di tahun 2019, untuk persiapan tes, aku mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, yaitu latihan soal psikotes. Teman-teman bisa mulai mencari tahu apa sih sebenarnya psikotes itu, kemudian tujuannya, bagaimana prosedurnya, dan apa-apa aja gambaran soal yang diujikan dalam psikotes. Jadi teman-teman, psikotes itu sebenarnya digunakan untuk mengukur aspek psikologi seseorang. Dan ternyata psikotes ini juga bisa menilai tingkat kecerdasan, baik itu kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional seseorang. Setelah teman-teman mengetahui gambaran umum tentang psikotes, kemudian tujuannya itu apa, teman-teman bisa mulai cari tahu gambaran soal terkait psikotes. Lanjut ke poin yang kedua, yang aku persiapkan adalah latihan wawancara psikolog dan wawancara user. Kalian juga bisa mulai latihan bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan psikolog, dan nanti teman-teman juga boleh tanya pengalaman-pengalaman mungkin itu senior atau teman yang pernah mengikuti sesi wawancara psikolog dan wawancara user. Selain tadi menggali informasi sebanyak-banyaknya, terus bertanya ke teman atau orang-orang yang pernah mengikuti sesi wawancara psikolog dan wawancara user, aku juga mempersiapkan diri dengan cara latihan untuk memperkenalkan diri secara singkat dan berkesan. Hal ini nanti untuk mempermudah teman-teman ketika menghadapi wawancara psikolog dan wawancara user itu tidak grogi gitu. Jadi teman-teman bisa juga coba mereview ulang CV teman-teman, karena ketika di wawancara psikolog dan user itu para rekruter itu mereview kembali apa yang kita cantumkan di CV. Jadi teman-teman harus betul-betul menguasai apa yang teman-teman cantumkan di CV. Next, kita akan bahas persiapan selanjutnya, yaitu mencari tahu informasi tentang lembaga yang kita lamar. Dalam hal ini BPJS Kesehatan. Jadi dulu aku mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang BPJS Kesehatan, apa itu BPJS Kesehatan, terus misinya, terus struktur organisasinya seperti apa, kemudian tentang isu-isu atau program-program yang sedang dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Nah, sumber informasinya bisa kalian dapatkan di website resminya lembaga tersebut ya, di website resmi, media sosial yang resmi juga, dan atau kalian bisa cari tahu tentang berita-berita terkait dengan BPJS Kesehatan. Kemudian, aku juga mempelajari tugas dan tanggung jawab posisi atau peminatan yang aku pilih, karena kebetulan di tahun 2019 itu para kandidat itu sudah ada pilihan peminatannya. Jadi pada saat dulu di waktu aku itu ada 10 posisi peminatan, dan yang aku pilih adalah posisi sebagai administrasi pemeriksaan. Nah, di situ aku mulai mencari tahu tentang regulasi-regulasi apa yang terkait dengan tugas ini. Bagaimana mekanisme pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan di BPJS Kesehatan. Jadi aku searching di Google, ternyata ada gitu regulasi peraturan badan yang menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan di BPJS Kesehatan. Nah, usahakan teman-teman mencari informasinya itu dari sumber yang valid gitu. Jadi teman-teman ketika ditanya itu teman-teman bisa mempertanggungjawabkan informasi yang teman-teman sampaikan di hadapan pewawancara. Nah, ini dia yang terakhir. Yang terakhir ini sebenarnya aku udah lakukan sejak lama ya. Sejak aku lulus kuliah, aku mulai tertarik dan mencari tahu informasi tentang tips-tips menghadapi psikotes, kemudian menghadapi wawancara psikolog, menghadapi user, dan lain sebagainya terkait dengan karir. Aku udah mulai kepoin beberapa akun-akun Instagram yang bermanfaat. Jadi di sini aku mau rekomendasikan, tapi sebenarnya ini bukan di endorse ya teman-teman, tapi aku merasakan sendiri manfaat dari akun ini. Yaitu satu itu ada namanya akun dari Teddy Diego ya. Teman-teman bisa cek nanti di Instagram @teddydiego. Beliau ini adalah konsultan karir atau karir coach gitu ya. Beliau sering membahas tentang tips-tips menghadapi wawancara kerja, atau misalnya bagaimana tips-tips ketika menghadapi psikotes dan lain sebagainya. Jadi dulu aku sering banget nontonin video live Instagram, dan sering nonton channel-channel YouTube-nya yang membahas tentang karir dan sebagainya. Kemudian ada lagi Glints ID. Nanti aku cantumin di sini. Glints ID ini juga fokus membahas tentang pengembangan karir untuk para job seeker. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.